Secrets of the Millionaire Mind, Mastering the Inner Game of Wealth, by T. Harv Eker. Rahasia Pikiran Jutawan, Menguasai Permainan Batin Kekayaan, oleh T. Harv Eker. Isi, siapa T. Harv Eker, dan mengapa saya harus membaca buku ini? Bagian 1. Cetak biru uang Anda. Bagian kedua. File Kekayaan. 17 cara orang-orang kaya berpikir dan bertindak berbeda dengan orang-orang miskin dan kelas menengah. Jadi, apa yang harus saya lakukan sekarang? Siapa T. Harv Eker, dan mengapa saya harus membaca buku ini? Orang-orang terkejut, pada awal seminar saya, ketika salah satu hal pertama yang saya katakan kepada mereka adalah, jangan percaya satu kata pun yang saya ucapkan. Mengapa saya menyarankan itu? Karena saya hanya bisa berbicara dari pengalaman saya sendiri. Tak satu pun konsep dan wawasan yang saya bagikan, dari sananya benar atau salah. Itu hanya mencerminkan hasil-hasil saya sendiri, dan hasil-hasil luar biasa yang telah saya lihat dalam kehidupan ribuan siswa saya. Namun demikian, saya yakin, jika Anda menggunakan prinsip-prinsip yang Anda pelajari dalam buku ini, Anda akan mengubah hidup Anda secara total. Jangan hanya membaca buku ini. Pelajarilah seolah-olah hidup Anda bergantung padanya. Kemudian cobalah sendiri prinsip-prinsipnya. Apapun yang berhasil, teruslah lakukan. Apapun yang tidak, silakan buang. Saya tahu saya mungkin bias, tetapi jika menyangkut soal uang, ini mungkin buku paling penting yang pernah Anda baca. Saya paham itu pernyataan yang berani, namun faktanya, buku ini memberikan missing link atau rantai yang hilang, antara keinginan Anda untuk sukses dan pencapaian kesuksesan Anda. Seperti yang mungkin telah Anda temukan sekarang, itu adalah dua dunia yang berbeda. Mendengarkan kaset atau CD, mengikuti kursus, dan belajar tentang berbagai sistem menjadi kaya, entah di bidang real estate, saham, atau bisnis. Tapi apa yang terjadi? Bagi kebanyakan orang, tidak banyak. Mereka mendapat ledakan energi sesaat, dan kemudian kembali ke status quo. Akhirnya, ada jawaban, sederhana, ya hukum, dan Anda tidak akan bisa mengelak. Semuanya bermuara pada hal ini. Jika cetak biru keuangan, bawah sadar Anda tidak disetel untuk sukses, maka apapun yang Anda pelajari, apapun yang Anda ketahui, dan apapun yang Anda lakukan tidak akan membuat banyak perbedaan. Dalam buku ini, kami akan menjelaskan kepada Anda mengapa sebagian orang ditakdirkan untuk kaya dan lainnya ditakdirkan untuk hidup penuh perjuangan. Anda akan memahami akar penyebab kesuksesan, keadaan biasa-biasa saja, atau kegagalan finansial, dan mulai mengubah masa depan finansial Anda menjadi lebih baik. Anda akan memahami bagaimana pengaruh masa kanak-kanak membentuk cetak biru keuangan kita, dan bagaimana pengaruh ini dapat mengarah pada pemikiran dan kebiasaan yang merugikan diri sendiri. Anda akan mengalami pernyataan yang kuat yang akan membantu Anda mengganti cara-cara berpikir Anda yang tidak mendukung dengan arsip kekayaan mental, sehingga Anda berpikir dan berhasil sama seperti yang dilakukan orang kaya. Anda juga akan mempelajari strategi praktis langkah demi langkah untuk meningkatkan pendapatan Anda dan membangun kekayaan. Di bagian e-buku ini, kami akan menjelaskan bagaimana setiap kita terkondisikan untuk berpikir dan bertindak terkait uang, dan menguraikan 4 strategi utama untuk merevisi cetak biru uang mental kita. Di bagian 2, kita mengkaji perbedaan antara cara berpikir orang-orang kaya, kelas menengah, dan miskin, dan menyajikan 17 sikap dan tindakan yang harus diambil, yang akan membawa perubahan permanen dalam kehidupan finansial Anda. Beberapa contoh dari ribuan surat dan email yang saya terima dari para siswa yang telah menghadiri seminar intensif pikiran jutawan dan mencapai hasil yang luar biasa dalam hidup mereka. Jadi apa pengalaman saya? Dari mana asal saya? Apakah saya selalu sukses? Saya harap, seperti banyak dari Anda, saya dulu seharusnya memiliki banyak potensi, tetapi sedikit yang bisa saya tunjukkan. Saya membaca semua buku, mendengarkan semua kaset, dan menghadiri semua seminar. Saya benar-benar ingin sukses. Saya tidak tahu apakah itu demi uang, kebebasan, rasa berprestasinya, atau hanya untuk membuktikan bahwa saya cukup baik di mata orang tua saya. Namun saya hampir terobsesi dengan menjadi sukses. Di usia 20-an, saya memulai beberapa bisnis berbeda, masing-masing dengan impian menghasilkan banyak uang, namun hasil saya jelek sampai makin buruk. Saya bekerja keras tetapi terus gagal. Saya mengidap penyakit monster Loch Ness. Saya telah mendengar tentang hal yang disebut laba. Saya hanya tidak pernah melihatnya. Saya terus berpikir, jika saya terjun ke bisnis yang tepat,
menaiki kuda yang tepat, saya akan berhasil. Tapi saya salah. Tidak ada yang berhasil, setidaknya bagi saya. Dan bagian terakhir dari kalimat itulah yang akhirnya mengejutkan saya. Mengapa orang lain berhasil dalam bisnis yang sama persis dengan saya, namun saya tetap bokek? Apa yang terjadi pada Tuan Potensi? Jadi saya mulai melakukan penelusuran jiwa yang serius. Saya memeriksa keyakinan-keyakinan saya yang sebenarnya dan melihat bahwa, meskipun saya mengatakan saya benar-benar ingin menjadi kaya, saya mempunyai sejumlah kekhawatiran yang berakar dalam mengenainya. Kebanyakan saya takut saya akan gagal, atau lebih buruk lagi, berhasil dan kemudian, dengan suatu cara, kehilangan semuanya. Maka aku akan benar-benar bodoh. Lebih buruk lagi, saya akan menghancurkan satu hal yang telah saya miliki, kisah saya bahwa saya memiliki semua potensi ini. Bagaimana jika saya menemukan, saya tidak memiliki apa yang diperlukan, dan saya ditakdirkan untuk hidup berjuang? Saya mendapat nasihat dari seorang teman ayah saya yang sangat kaya. Dia berada di rumah orang tua saya, bermain kartu dengan anak-anak, dan sambil lalu memperhatikan saya. Ini adalah ketiga kalinya saya pindah kembali ke rumah, dan saya tinggal di kamar tingkat bawah, atau dikenal sebagai ruang bawah tanah. Kurasa ayahku mengeluh kepadanya tentang keberadaanku yang menyedihkan karena, ketika dia melihatku, dia mempunyai simpati di matanya yang biasanya ditujukan kepada mereka yang berduka di pemakaman. Dia berkata, "Harv, saya memulai dengan cara yang sama sepertimu, bencana total." Bagus, pikirku, ini membuatku merasa jauh lebih baik. Aku harus memberitahu dia bahwa aku sedang sibuk, melihat cat yang terkelupas di dinding. Dia melanjutkan, "Tetapi kemudian saya mendapat nasihat yang mengubah hidup saya, dan saya ingin meneruskannya kepadamu." Oh, tidak, ini dia ceramah bapak anak, dan dia bahkan bukan bapakku. Akhirnya dia mengutarakannya, "Harv, jika kamu tidak berhasil sebaik yang kamu inginkan, itu artinya ada hal yang tidak kamu ketahui." Sebagai seorang pemuda yang berani pada saat itu, saya pikir saya sangat tahu segalanya. Namun sayangnya, rekening bank saya mengatakan hal yang berbeda. Jadi saya akhirnya mulai mendengarkan. Dia melanjutkan, "Tahukah kamu bahwa kebanyakan orang kaya berpikir secara sangat serupa?" Saya berkata, "Tidak, saya tidak pernah memikirkan itu." Ia menjawab, "Ini bukan ilmu pasti, tapi pada umumnya, orang-orang kaya berpikir dengan cara tertentu, dan orang-orang miskin berpikir dengan cara yang sama sekali berbeda, dan cara-cara berpikir itu menentukan tindakan mereka dan, karenanya, menentukan hasil-hasil mereka." Dia melanjutkan, "Jika kamu berpikir secara orang-orang kaya berpikir, dan melakukan apa yang dilakukan orang-orang kaya, apakah kamu yakin kamu bisa menjadi kaya juga?" Saya ingat menjawab dengan penuh percaya diri, "Saya kira begitu." "Kalau begitu," jawabnya, "yang perlu kamu lakukan hanyalah meniru cara orang-orang kaya berpikir." Saya berkata, "Jadi, apa yang Bapak pikir saat ini?" Dia menjawab, "Saya berpikir bahwa orang-orang kaya menepati komitmen mereka dan komitmen saya adalah kepada ayahmu saat ini. Teman-teman sedang menunggu saya, sampai jumpa." Meskipun dia pergi, apa yang dia katakan meresap. Tidak ada hal lain yang berhasil dalam hidup saya. Jadi saya pikir apa yang sebenarnya terjadi, dan dengan sepenuh hati mempelajari orang-orang kaya dan cara mereka berpikir. Saya mempelajari semua yang saya bisa tentang cara kerja pikiran, tetapi berkonsentrasi terutama pada psikologi uang dan kesuksesan. Saya menemukan bahwa itu benar, orang-orang kaya memang berpikir secara berbeda dengan orang-orang miskin dan bahkan kelas menengah. Akhirnya, saya menyadari bagaimana pikiran saya sendiri dulu menghambat saya dari kekayaan. Yang lebih penting, saya mempelajari beberapa teknik dan strategi ampuh untuk sebenarnya memperbaiki pikiran saya, sehingga saya bisa berpikir dengan cara yang sama seperti orang-orang kaya. Akhirnya, saya berkata, "Cukup mengoceh tentang hal ini, mari kita uji ini." Saya memutuskan untuk mencoba bisnis lain. Karena saya sangat menyukai kesehatan dan olahraga, saya membuka salah satu toko kebugaran retail pertama di Amerika Utara. Saya tidak punya uang, jadi saya harus meminjam $2.000 pada kartu Visa saya untuk memulai bisnisnya. Saya mulai menggunakan apa yang telah saya pelajari dengan meniru orang-orang kaya, baik dalam hal strategi bisnis maupun strategi berpikir mereka. Hal pertama yang saya lakukan adalah berkomitmen pada kesuksesan saya dan bermain untuk menang. Saya bersumpah akan fokus dan tidak sedikit pun mempertimbangkan meninggalkan bisnis ini sampai saya menjadi jutawan atau lebih.
Ini sangat berbeda dengan upaya saya sebelumnya, di mana, karena saya selalu berpikir jangka pendek, saya selalu teralihkan oleh peluang-peluang bagus, atau ketika keadaan menjadi sulit. Setiap kali saya mulai berpikir secara negatif atau kontraproduktif secara finansial. Dulu, saya yakin apa yang dikatakan pikiran saya adalah kebenaran. Saya belajar bahwa dalam banyak hal, pikiran saya adalah hambatan terbesar saya menuju kesuksesan. Saya memilih untuk tidak mengikuti pemikiran-pemikiran yang tidak memberdayakan saya menuju visi saya tentang kekayaan. Saya menggunakan semua prinsip yang akan Anda pelajari dalam buku ini. Apa itu manjur? Wah, itu berhasil. Bisnis ini begitu sukses sehingga saya membuka 10 toko hanya dalam waktu 2,5 tahun. Saya kemudian menjual separuh saham perusahaan ke sebuah perusahaan Fortune 500 seharga $1,6 juta. Setelah itu, saya pindah ke San Diego yang cerah. Saya mengambil cuti beberapa tahun untuk menyempurnakan strategi-strategi saya dan mulai melakukan konsultasi bisnis tatap muka. Saya kira ini cukup efektif bagi orang-orang karena mereka terus mengajak para teman, mitra, dan rekan ke pertemuan kami. Segera saya melatih 10 dan terkadang 20 orang sekaligus. Salah satu klien saya menyarankan agar saya membuka sekolah saja. Saya pikir itu ide yang bagus, jadi saya lakukan. Saya mendirikan Street Smart Business School dan mengajari ribuan orang di seluruh Amerika Utara strategi-strategi bisnis Street Smart untuk kesuksesan berkecepatan tinggi. Ketika saya melakukan perjalanan keliling negeri memberikan seminar, saya melihat hal yang aneh. Anda bisa menemukan dua orang duduk bersebelahan dalam ruangan yang sama, mempelajari prinsip-prinsip dan strategi-strategi yang persis sama. Satu orang akan menggunakan alat-alat ini dan mencapai kesuksesan. Namun menurut Anda, apa yang mungkin terjadi pada orang yang duduk tepat di sebelahnya? Jawabannya adalah bahwa Anda dapat memiliki peralatan terhebat di dunia, tetapi jika Anda memiliki kebocoran kecil dalam kotak peralatan Anda, saya sedang menunjuk ke kepala saya sekarang, Anda bermasalah. Jadi saya merancang sebuah program yang disebut Millionaire Mind Intensive berdasarkan permainan batin uang dan kesuksesan. Ketika saya menggabungkan permainan dalam, yaitu kotak peralatan, dengan permainan luar, peralatan, hasil dari hampir semua orang melonjak. Jadi itulah yang akan Anda pelajari dalam buku ini, cara menguasai permainan batin uang untuk memenangkan permainan uang, bagaimana berpikir kaya untuk menjadi kaya. Orang-orang sering bertanya kepada saya apakah kesuksesan saya adalah kejadian satu kali, atau apa itu telah berlanjut. Izinkan saya menjelaskannya begini, menggunakan prinsip-prinsip persis yang saya ajarkan, saya kini telah menghasilkan jutaan dolar dan menjadi multi-jutawan berkali-kali lipat. Hampir semua investasi dan usaha bisnis saya tampak melambung. Beberapa orang mengatakan kepada saya bahwa saya memiliki sentuhan Midas, di mana segala yang saya lakukan berubah menjadi emas. Mereka benar, tapi apa yang mungkin tidak mereka sadari adalah bahwa memiliki sentuhan Midas hanyalah cara lain mengatakan, memiliki cetak biru keuangan yang disetel untuk sukses. Itulah yang akan Anda miliki setelah Anda mempelajari prinsip-prinsip ini dan melakukan pekerjaan ini. Saya biasanya bertanya kepada hadirin, berapa dari Anda datang ke sini untuk belajar? Ini pertanyaan sedikit jebakan karena, seperti dikatakan oleh penulis Josh Billings, bukan apa yang tidak kita ketahui yang menghalangi kita untuk sukses. Apa yang kita tahu itu tidak benarlah yang menjadi hambatan terbesar kita. Buku ini bukan tentang belajar, melainkan lebih tentang menghapus pelajaran. Penting bagi Anda untuk menyadari bagaimana cara-cara lama berpikir dan bertindak Anda telah membawa Anda persis ke keadaan Anda saat ini. Jika Anda benar-benar kaya dan benar-benar bahagia, bagus. Namun, jika tidak, saya mengajak Anda untuk mempertimbangkan beberapa kemungkinan yang mungkin tidak pas masuk ke dalam kotak Anda tentang apa yang saat ini Anda pikir benar atau bahkan cocok untuk Anda. Meskipun saya menyarankan agar Anda tidak percaya sepatah kata pun yang saya ucapkan, dan ingin Anda menguji konsep-konsep ini dalam kehidupan Anda sendiri, saya meminta Anda untuk mempercayai ide-ide yang Anda baca. Bukan karena Anda mengenal saya secara pribadi, namun karena ribuan orang telah mengubah hidup mereka berkat prinsip-prinsip dalam buku ini. Berbicara tentang kepercayaan, ini mengingatkan saya pada salah satu cerita favorit saya. Ini tentang seorang pria yang sedang berjalan di sepanjang tebing dan tiba-tiba kehilangan keseimbangan, terpeleset, dan jatuh. Untungnya, dia mempunyai pikiran yang kuat untuk berpegangan pada langkan, dan dia tergantung di sana seumur hidup.
Dia menggantung dan akhirnya berteriak, apakah ada orang di atas sana yang bisa menolong saya? Tidak ada jawaban. Dia terus memanggil-manggil, apakah ada orang di atas sana yang bisa menolong saya? Akhirnya suara nyaring ini menjawab, ini Tuhan. Saya bisa menolongmu. Lepaskan saja dan percayalah. Hal berikutnya yang Anda dengar, apakah ada orang lain di atas sana yang bisa menolong saya? Pelajarannya sederhana. Jika Anda ingin naik ke tingkat kehidupan yang lebih tinggi, Anda harus mau melepaskan beberapa cara berpikir dan cara hidup Anda yang lama, dan mengambil cara-cara baru. Hasilnya pada akhirnya akan berbicara sendiri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera, kawan bisnis dimanapun di Indonesia. Nama saya Hendy Kusmarian. Saya ingin menyajikan rahasia kekayaan terbesar dalam sejarah. Rahasia ini menyebabkan sukses orang-orang terkaya dalam sejarah, mulai Nabi Sulaiman atau Raja Sulaiman hingga Bill Gates. Cara memanfaatkan kekuatan dari satu-satunya rahasia paling menguntungkan dalam sejarah untuk mendominasi pasar Anda di 2024 tanpa mengeluarkan uang untuk iklan atau membuang waktu membuat konten. Di dalam, Anda akan dapat ilmu lengkap tentang rahasia kekayaan terbesar dalam sejarah ini, gratis. Anda akan dapatkan e-book PDF, kemudian audiobook MP3 durasi 2 jam, Anda juga dapat videobook MP4 durasi 2 jam, semua dalam bahasa Indonesia. Ya, semua gratis setelah Anda sign up. Jika Anda ingin selamat bahkan sukses dari apa yang sedang terjadi saat ini, Anda wajib mendaftar dan membuat akun menggunakan email utama Anda yang akan harus Anda konfirmasi. Yang akan kita bahas, rahasia nomor 1, taktik-taktik siluman untuk mengubah kesulitan menjadi laba. Rahasia nomor 2 perlindungan penting Anda terhadap kejatuhan digital marketing yang sedang terjadi. Rahasia nomor 3, bagaimana perusahaan-perusahaan terbesar di dunia membangun daftar pelanggan besar-besaran tanpa mengeluarkan biaya iklan sepeser pun. Yang juga akan kita bahas, cara menghindari dihancurkan oleh tamparan perusahaan teknologi besar yang bisa terjadi kapan saja. Cara mendapatkan trafik dan prospek tanpa batas, tanpa memberi sepeser pun kepada para raksasa lembah silikon seperti Facebook, YouTube, Google, Twitter atau X, dan lain-lain. Dan bagaimana bergabung dengan komunitas pebisnis rahasia yang saya bentuk, yang secara aktif saling membantu mengamalkan rahasia kekayaan terbesar dalam sejarah ini.